Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan suci beliau tentang bagaimana seharusnya sebagai sesama muslim kita harus saling mengasihi dan kemudian saling menyayangi sesama muslim. Kemudian di awal bab Al-Imam Nawawi menukil beberapa ayat, di antaranya kata beliau, qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Kata Al-Imam Nawawi di awal bab menukil ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim hurumatillah. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan atau menghormati hurumatillah, siapa aja atau apa aja yang dihormati oleh Allah atau yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa wa khairun lahu 'inda rabbih, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hurumatillah atau hal-hal yang diagungkan oleh Allah atau hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana di ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu tanda dari bentuk takwanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian kita belajar bahwasanya ada beberapa perkara yang diagungkan oleh Allah berupa syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hal-hal yang kemudian berkaitan dengan ibadah, itu salah satu termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya masjid, kemudian sholat, ataupun kemudian bahkan Al-Imam Junaid di dalam riwayat kiblat pun, artinya arah kiblat nih, bukan kiblat kita, artinya arah kiblat pun itu termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti saat dimana pernah terjadi di zaman Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, ketika itu murid-murid beliau mengatakan kepada Imam Junaid, wahai guruku, ketahuilah saat ini ada berita tersebar dari kampung sebelah aja, bahwasanya ada seorang wali yang saat ini sedang diagung-agungkan oleh orang-orang sekitarnya dan diakui bahwasanya doanya adalah doa yang mustajab, artinya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Junaid, jika benar itu adanya, marilah kita berziarah, kata beliau, kepada wali tersebut untuk kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Maka berangkatlah Imam Junaid bersama murid-muridnya. Di dalam riwayat, di dalam cerita dikatakan bahwasanya ketika Imam Junaid hampir sampai ke tempat beliau, ke tempat si wali tadi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Imam Junaid khususnya dan murid-muridnya dan kepada kita secara umum, di mana ketika itu si wali tadi meludah, yang mana ternyata meludahnya ke arah kiblat. Kata Imam Junaid, ayo kita pulang. Jadi guru kejar murid-muridnya, kenapa jadi bulik guru, padahal kita aja belum ziarah. Jadi sidin, dia bukanlah seorang wali. Karena seorang wali, kata Imam Junaid, pastilah akan mengagungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil jika dia benar seorang wali, maka mustahil bagi ia kemudian meludah ke arah kiblat. Yang di sini kita diajarkan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu harus diagungkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan. Kayak kita nih menghadap ke arah kiblat, masa iya jadi Imam Junaid kita meludah ke arah kiblat? Makanya kan baginda Rasul mengajarkan kita itu jadi baginda Rasul di dalam hadis, kalau kita meludah itu meludah ke sebelah kiri. Tetapi kata para ulama, jika ketika kita meludah ke arah sebelah kiri kemudian itu menghadap ke arah kiblat, maka ada masalah kita meludah ke bawah ataupun ke sebelah kanan. Yang penting kadang meludah ke arah kiblat. Makanya di dalam fikih pun di antara bab kita buang
kalau di kitab fikih itu kan dijelaskan kalau kita misalnya di padang pasir, karena kan fikih kita semuanya mengambil dari Arab. Seandainya jari kita berada di padang pasir atau bahkan di tempat tertutup pun makruh hukumnya kalau kita buang hajat menghadap atau bahkan membelakangi kiblat. Kita bilangnya kita kebanyakan di Indonesia, atau kalau pian hendak tahu, kalau kayak di Arab itu, kayak di Hadramaut khususnya, itu kita hendak melihat arah kiblat itu bisa dilihat dari WC-nya. Karena di sana WC itu mustahil membelakangi atau kemudian menghadap ke arah kiblat. Inya kalau kadang menghadap utara atau menghadap selatan. Pun di tempat kita pun masih kayak itu. Kita bulah WC biasanya kalau kadang menghadap utara, kadang menghadap selatan, karena ini adalah bentuk pengagungan kita kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di sini kemudian di dalam bab ini dipaparkan beberapa hadis tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan hal-hal yang dihormati ataupun diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak syiarnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu tempat ibadah atau yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, pun menjaga kehormatan seorang muslim. Itu pun termasuk salah satu bentuk pengagungan kita kepada hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berendah hatilah engkau wahai Muhammad terhadap orang-orang mukmin. Artinya bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa sesama muslim, sesama mukmin, kita harus saling rendah hati, saling menghormati, bukan kemudian saling menjatuhkan, bukan kemudian saling membanggakan diri, tetapi justru kita saling merendahkan diri sesama muslim. Sehingganya di antara tanda bahwa perintah Allah agar kita menjaga kehormatan seorang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man qatala nafsan bighairi nafsin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah membunuh nafsan, satu jiwa, maka au fasadin fil ardi, ataupun kemudian membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Akan tetapi sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu manusia aja, kata Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ia menghidupkan seluruh umat manusia. Artinya kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Makanya kan ini pun terjadi saat dimana diantara hikmah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabiullah Ismail, ini dikorbankan. Saat itu Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta beliau yang begitu besar kepada anak beliau Nabiullah Ismail. Maka Allah ingin menguji seberapa besar nih cintanya Nabiullah Ibrahim, artinya besar mana cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah atau kepada anaknya yang selama ini sudah ditunggu-tunggu. Maka ketika itu kemudian karena beliau adalah seorang Khalilullah, artinya seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah beliau lebih diutamakan ketimbang yang lainnya, Allah di atas segalanya. Maka ketika perintah itu datanglah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, pun lihatlah jawaban Nabi Ismail, "Ya Allah,
hadis yang pertama, hadis yang ke-229 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di bab ini kemudian yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa, dikatakan bahwasanya an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da, muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, al-mu'min lil mu'min, sesungguhnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Artinya sesama mukmin nih, sesama mukmin ataupun sesama muslim itu harusnya kata baginda Rasul, kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Layaknya mukmin, sesama mukmin dan sesama muslim itu seharusnya kata baginda Rasul layaknya sebuah bangunan, yang mana kata baginda Rasul yashuddu ba'dahu ba'da, yang mana saling mengokohkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kayak kita nih membangun bangunan, membangun rumah kah, atau membangun apa aja dah, pasti kemudian semuanya harus bujur-bujur kita hatiakan. Kita hendak membangun rumah misalnya, pasti dimulai kemudian kayak apa, kita membangun pondasi yang kuat. Oh ini pondasinya harus kuat, oh ini kada boleh kebanyakan ini, kada banyak itu, artinya harus bujur-bujur kuat, karena harus saling menguatkan. Kada mungkin kita berulah rumah kemudian yang kuat itu misalnya tihangnya aja, kemudian pondasinya kada kuat, kada mungkin. Jadi pondasi kuat, tihangnya kuat, kemudian dindingnya kuat, jadi semuanya harus sama-sama kuat. Artinya karena satu dengan yang lainnya itu adalah hal yang kada mungkin terpisahkan, yang kemudian harus saling menguatkan. Makanya di dalam bab yang sebelumnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim, maka itulah yang dimaksud kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini, bahwa kita harus menjaga kehormatan sesama mukmin. Kada boleh kita berbuat zalim, kada boleh kemudian melakukan hal yang baik itu melalui perbuatan dan lisan segalanya sehingga menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasul, harusnya sesama mukmin dan sesama muslim itu layaknya sebuah bangunan yang saling mengokohkan dan yang saling menguatkan, bukan kemudian saling menjatuhkan. Itu adalah hal yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita harus menjaga kehormatan setiap muslim. Itu kemudian terbukti dari sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang selanjutnya, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana kata baginda Rasul dari riwayat yang sama dari Sayyidina Abu Musa, bahwasanya baginda Rasul bersabda, kata baginda Rasul, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nabl falyumsik aw liyaqbid ala nilsaliha bikaffihi ayusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in, muttafaqun alaih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina. Jadi kata ujar baginda Rasul, barang siapa nih ujar baginda Rasul yang kebetulan ini lewat, baik itu lewat di muka masjid kata baginda Rasul, ataupun lewat di pasar kita, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu nablun, dan ketika itu ia membawa panah, baik itu anak panah ataupun busurnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah itu misalnya hanya nukar atau segala macam nih, walhasilnya membawa panah. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyumsik, maka harusnya ia memegangnya atau menutupi ujungnya yang tajam itu, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bujur-bujur dijaga. Jangan sampai kemudian kita sembarangan membawa, ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au liyaqbit ala nilsaliha bikafi, ataupun kata baginda Rasul kalau ini misalnya membawa panah tadi, paling kadalah ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menutupi ujung-ujungnya yang tajam tuh, ujung mata panah. Itu kata baginda Rasul, liyaqbit ala nilsaliha, itu digenggam dengan telapak tangannya. Agar apa? Ayusiba ahadan minal muslimina min habisyain, takutnya ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan kalau ujar baginda Rasul mengenai salah satu dari kaum muslimin yang ada di sekitar inya lewat tadi, baik di masjid atau di pasar atau di mana aja lah.
kalau kiranya ajar baginda Rasul membawa hal yang berbahaya, maka dijaga jangan sampai mengenai sesama muslim. Makanya kemudian baginda Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya dari hadis ini kita melihat bahwasanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan jangan sampai kita menyakiti sesama muslim. Baik itu kemudian dari kayak ini aja nih, artinya membawa panah lah istilahnya, kada boleh sampai macam-macam, artinya bujur-bujur dijaga. Kalau yang mengenai orang atau terkait orang misalnya segala macam deh, ini jangan sampai kalau melukai sesama muslim. Makanya di dalam riwayat dikatakan bahwasanya kita itu ujar baginda Rasul diperintahkan untuk menjaga dan mengagungkan kehormatan sesama muslim. Sehingganya dosa orang yang menyakiti hati sesama muslim itu ujar di dalam riwayat dikatakan itu lebih besar daripada kita menghancurkan Ka'bah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya kita ini harus benar-benar menjaga lisan kita. Jangan sampai kemudian menyakiti orang lain, jangan sampai kemudian menjatuhkan orang lain. Kemudian bagaimana perbuatan kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak apa kita menjaga semua anggota tubuh kita, lebih-lebih yang lagi namanya lisan, itu jangan sampai kita menyakiti perasaan atau hati orang lain. Jangan ghibah, jangan fitnah, jangan kita kemudian mencaci maki, jangan sampai kita menyakiti orang lain melalui lisan kita. Karena kemudian kata baginda Rasul di dalam riwayat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu ketika ia bisa menjaga lisannya. Baik itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kita nih selama di dunia kada bisa menjaga lisan kita, yang ketujuh menyambati orang, yang ketujuh menghibah orang, yang ketujuh segala macam deh. Pasti kita sedikit banyak kita pasti dipikirkan orang. Puja orang tuh jak ketujuh benar dia menyambati orang. Oh, orang tuh jak ketujuh benar menggibah orang. Kalau kita dari di dunianya sudah kada selamat dari lisan kita, kayak kita hendak selamat di akhirat di hadapan Allah dari lisan kita. Makanya sering ulun sampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh kita satu-satunya yang dijaga oleh dua anggota tubuh yang lainnya itu hanya lisan kita. Kayak tangan itu kada penjagaan. Kemudian mata itu hanya satu penjagaannya. Hidung, telinga, batis semuanya itu kada penjagaan dari anggota tubuh yang lainnya. Tapi giliran lisan kita, ilat kita, lidah kita itu yang jaga dua. Bibir kita lawan gigi kita. Selama bibir kita masih tertutup, maka kada ada kata-kata yang keluar dari lisan kita. Selama gigi kita tertutup, walaupun ibaratnya nih bibir kita bergerak, tapi gigi kita masih misalnya tertutup, masih mengatup nih, maka lisan kita kada mau mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau sudah dua-duanya dibuka, penjagaannya dibuka, maka lisan akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang disimpan di dalam hati. Makanya hati-hati kemudian menggunakan lisan. Makanya baginda Rasul, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang ketika ia bisa menjaga lisannya. Baik di dunia, lebih kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya lisan aja, pun perbuatan tangan kita, batis kita, anggota tubuh kita, semuanya harus benar-benar kita jaga. Janganlah kita mengerjakan segala sesuatu kecuali benar-benar bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang bujur lisan kita tertutup, tapi kadang tangan kita masih bermain. Lisan kada bepandir tapi status kadang dipajang. Kadang kita kemudian bisa ghibah lewat tangan, entah itu di grup, oh tahulah aja si fulan bujur muntung kada bepandir, tapi tangan terus mengetik di grup. Ada kemudian yang ibaratnya dicurhat di sosial media, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram. Maka istilahnya itu seakan-akan betakun nih, oh ya hari ini ya lagi ada musibah, jadi di Instagram, di Facebook, di mana, lalu memancing yang lain betakun, musibah apa aja, lalu kemudian ibaratnya terpancing, oh ya tahulah aja, akhirnya jadi ghibah. Walaupun lisan kada berkata-kata, tapi tangan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan melalui lisan suci beliau bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama muslim. Artinya bagaimana kita menghormati mereka, sesama muslim, sesama mukmin, bagaimana kita menjaga kehormatan mereka, bagaimana kita mengagungkan setiap perkara yang berkaitan dengan sesama muslim dan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah pada baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana kita harus menjaga kehormatan sesama muslim. Jangan kita saling menyakiti, jangan saling kita menjatuhkan, tapi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah SAW menyampaikan seharusnya kita sesama muslim harus saling menguatkan dan harus saling menghormati sesama muslim, karena kita layaknya sebuah bangunan. Di dalam hadis lain baginda Rasul mengatakan seharusnya, kata baginda Rasul, yang namanya sesama muslim dan sesama mukmin itu layaknya sebuah atau satu jasad yang sekiranya jika ada satu yang sakit maka tada'alahu sairul jasadi sehari wal humma, yang mana kalau ada satu yang sakit maka seharusnya semuanya pun kemudian merasakan yang namanya rasa sakit. Nah, itu seharusnya kita sesama muslim, bagaimana kita harus saling merasakan apa yang dirasakan sesama muslim, bukan kita saling menjatuhkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita dijadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan perasaan yang kemudian lebih peka kepada terhadap sesama muslim, agar kita bisa menjaga perasaan sesama muslim, agar kita bisa menghormati sesama muslim dan mukmin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah, semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat di dalam hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, mematikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan dan kita hajatkan. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak ketika kita kumpulkan bersama guru-guru kita dan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.